Salam sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang diabetes mellitus tipe 2 dan pengelolaannya secara komprehensif. Perkenalkan, saya Dr. Beni, spesialis penyakit dalam di RSUD Nabire, Papua Tengah. Hari ini saya sebagai pembicara bersama Dr. Sayori, Direktur RSUD Nabre, dan para tokoh diabetes Bapak APU, dan Bapak Martin Koloujo. Diabetes mellitus atau yang disebut kencing manis adalah kumpulan gejala dari adanya peningkatan kadar gula dalam darah akibat dari penurunan produksi insulin oleh tubuh. Diabetes mellitus adalah penyakit yang berkaitan dengan pola hidup, terutama pola makan dan obesitas. Gejalanya bisa berupa rasa selalu haus, badan lemah, tensi tinggi, penurunan berat badan, dan luka yang sulit sembuh. Tahapan penyakit meliputi pradiabetes dan diabetes, di mana WHO mendefinisikan pasien diabetes apabila kadar gula darah puasa di atas 126 mg per desiliter. Membicarakan penyakit diabetes seperti yang akan kita lakukan pada hari ini, seharusnya membawa para diabetisi untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Pada awal dari pembicaraan ini, saya akan tampilkan video yang Bapak dan Ibu simak baik-baik. Itu akan menjadi petunjuk bagi proses keinginan kita untuk mengelola diabetes secara baik, sehingga kita akan senantiasa dalam kualitas hidup yang baik. Seperti Bapak AP ini, beliau adalah memang tokoh sejak dulu, dan bukan hanya tokoh, beliau adalah tokoh dari penjagaan dirinya hingga saat ini. Beliau masih dalam usia kepala 7, Bapak ya. Oh, kepala 8 sekarang, 8. Peran sosial Bapak yang begitu besar bagi Nabire, juga peran pribadi beliau dalam penjagaan diri dan perawatan beliau ini diperankan oleh beliau sendiri. Dokter ini kan hanya mendampingi. Itu menunjukkan bahwa hal seperti ini bisa dicapai oleh siapa saja. Karena usia harapan hidup Indonesia itu meningkat, sehingga sekarang pasien-pasien usia lanjut itu mencapai 9%. Angka nasional kurang lebih 25 juta penduduk. Yang kedua, tentang diabetes, ini dalam kaitannya dengan Persadia. Di Indonesia, di Nabire ini kita sudah membentuk Persadia begitu lama, dan hari ini Pak Ketemen direvitalisasi kembali atau di posisinya diperankan kembali untuk menjadi ajang pertemuan Persatuan Diabetes Indonesia. Ya, diabetes ini sebenarnya satu hal yang kita harus terima dengan hati yang ikhlas, dan kita mau mengobati adalah kelebihan dari diabetes, kekurangannya, tetapi kita harus jaga, harus hidup dengan diabetes itu. Akhirnya kita mengatasi. Untuk mengatasi ini, ya kita harus rajin ke rumah sakit, kita harus rajin minum obat, dan itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, saya pikir kita hidup juga sama-sama diabetes. Dan diabetes juga bukan tidak baik, itu baik sekali. Hanya kita jaga, jangan sampai kita lebih buat diabetes itu atau kurang diabetes. Tapi diabetes itu teman kita. Hanya segala kita mau sehat atau tidak itu tergantung juga pada diri kita sendiri. Jadi kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada dokter, kita serahkan kepada menteri, terus kita sendiri berobat, merawat sendiri. Dan itu yang penting bagi kita. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan, dan diabetes itu teman hidup kita. Jangan kita takut lawan. Kalau lawan kita bahaya. Kita anggap dia, kita diterima teman.
kita cari dokter atau menteri yang bisa rawat kita periksa darah, kalau lebih atau kurang ya kita dengan obat kita atasi dan kita serahkan kepada Tuhan. Itulah hidup kita di dunia ini. Terima kasih. Diabetes tipe 2 dan pradiabetes adalah kondisi yang mengenai jutaan orang dan penyebab penyakit jantung dan stroke sebagai penyebab kematian dan kecacatan terbesar di Amerika Serikat. Orang dengan diabetes dan pradiabetes dapat menderita gangguan penglihatan, gangguan pada anggota tubuh mereka. Diabetes dapat mengganggu hati dan ginjal, dan berisiko stroke dan serangan jantung. Namun diabetes tipe 2 dan pradiabetes dapat dihindari, dan risiko dapat dikurangi. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kompleks yang mengenai banyak bagian tubuh. Disebabkan oleh cara tubuh menangani makanan yang Anda makan. Setelah makan makanan dipecah menjadi molekul gula yang disebut glukosa. Glukosa diproses melalui usus ke dalam darah, lalu dikirim ke seluruh tubuh, dan menghasilkan energi. Ada beberapa bagian tubuh yang membutuhkan dalam menyerap molekul glukosa, dan membutuhkan hormon khusus yang disebut insulin. Insulin terbentuk di pankreas, dan beredar dalam darah bersama glukosa ke sel-sel yang membutuhkan, khususnya sel hati, sel lemak dan sel otot. Ketika tubuh mengalami resistensi terhadap insulin, jumlah insulin meningkat. Agar dapat memanfaatkan glukosa, awalnya selama resistensi insulin, pankreas akan bekerja keras untuk memproduksi lebih banyak insulin. Ini dapat terjadi bahkan ketika kadar glukosa masih normal. Jika tes kadar insulin sangat tinggi, terjadilah hiperinsulinemia. Bersama dengan resistensi insulin, tubuh Anda mulai mengembangkan diabetes. Banyak insulin dalam darah juga mempengaruhi produksi lipid dan lipoprotein, yang merupakan pemecah dari molekul kolesterol. Produk lemak disebut trigliserida. Partikel ini kecil dan ikut dalam aliran darah Anda, namun bisa berbahaya bila menumpuk di pembuluh darah Anda. Dengan adanya peningkatan kadar insulin, tubuh terutama organ hati, melepaskan partikel kolesterol jahat seperti VLDL. Dan semakin tinggi kadar insulin Anda, semakin banyak kolesterol jahat beredar dalam aliran darah, suatu kondisi yang disebut dislipidemia. Selain itu adiponektin, hormon yang dilepaskan oleh sel-sel lemak untuk membantu memecah lipid, khususnya asam lemak bebas, sering rendah pada pasien obesitas atau resisten insulin, mengembangkan diabetes tipe 2. Lipid seperti itu, dan penanda lipoprotein biasanya diperiksa untuk mengukur kolesterol. Itu juga menguatkan petunjuk tentang meluasnya resistensi insulin. Karena pankreas terlalu berat bekerja, dan sel beta yang memproduksi insulin akan mulai mati. High Lab akan mengukur seberapa baik fungsi sel beta Anda, atau menunjukkan kerusakan. Disfungsi sel beta berarti tubuh tidak dapat lagi membuat cukup insulin untuk membantu sel mengambil glukosa untuk energi. Dan kadar glukosa yang tinggi akan terlihat dalam darah, disebut hiperglikemia. Bila kadar insulin turun, tubuh dapat bereaksi dalam beberapa cara. Sel-sel yang menggunakan insulin untuk mengontrol kadar glukosa memiliki kemampuan untuk menyimpan glukosa. Bila kadar insulin turun, sel hati dan otot akan mulai melepaskan glukosa yang tersimpan untuk mencukupi energi tubuh. Tanpa kadar insulin yang memadai, karena adanya resistensi insulin, semakin banyak glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah, dan gula darah makin meningkat. Penanda kontrol glikemik biasanya diperiksa dalam kondisi puasa, saat gula darah seharusnya rendah. Hasil lab yang menunjukkan kadar glukosa selalu tinggi didefinisikan sebagai pradiabetes dan diabetes. Sebagai kesimpulan bagaimana terjadinya diabetes, mari kita lihat gambaran utamanya. Kadar insulin yang tinggi mengawali resistensi insulin. Mekanisme utama terjadinya pradiabetes dan diabetes. Selanjutnya, kadar lemak yang tidak normal, lipoprotein, dan hormon adiponektin menandakan resistensi insulin. Penurunan produksi insulin oleh pankreas akibat gangguan pada hormon penghasil sel beta, dan disfungsi sel beta akhirnya menyebabkan defisiensi insulin. Tingkat insulin yang tidak memadai mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar glukosa, dan kadar glukosa meningkat. Terjadilah pradiabetes dan diabetes. Konsekuensi diabetes. Terlalu banyak glukosa dalam darah yakni hiperglikemia, dan terlalu banyak lemak berbahaya dalam darah yakni dislipidemia, adalah dua kondisi sebagai karakteristik dari pradiabetes. Dan diabetes yang tidak tertangani menyebabkan kerusakan serius pada pembuluh darah,
menyebabkan berbagai komplikasi. Kelebihan kadar lemak dan partikel lipoprotein dapat menimbulkan plak pada pembuluh darah dengan adanya molekul glukosa berlebih dan asam lemak bebas. Karena pembuluh darah tersumbat, darah tidak dapat beredar ke organ tubuh, dan nutrisi serta oksigen yang dibawa darah tidak lancar mengalir ke anggota gerak tubuh, menyebabkan terjadinya gangguan pada saraf yang bersesuaian, mengarah ke kondisi yang disebut neuropati. Saraf yang rusak menimbulkan mati rasa dan sulit dipulihkan. Hal ini menyebabkan otot melemah dan mengecil. Terkadang menyebabkan amputasi. Dan Anda mungkin mengalami perubahan sensorik, termasuk kebutaan, fungsi involunter seperti tekanan darah dan denyut jantung, dan bahkan fungsi seksual bisa tidak normal sebagai tanda neuropati. Pada pembuluh darah besar misalnya pada hati dan otak, penumpukan plak menyebabkan aterosklerosis. Seiring waktu plak bisa tumbuh dan pecah, dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular atau serangan jantung, atau di otak dapat menyebabkan stroke. Lebih lanjut, aterosklerosis menyebabkan kerusakan organ, seperti penyakit ginjal atau hati. Ibaratkan insulin sebagai kunci masuknya gula ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi bagi tubuh. Pada diabetes, glukosa masuk dalam aliran darah, namun tidak bisa masuk dalam sel, sehingga kadar gula darah menjadi tinggi, karena meskipun pankreas memproduksi insulin, namun tidak efektif. Dan akibatnya, terjadi kelemahan fungsi organ-organ tubuh. Faktor risiko diabetes meliputi usia, riwayat diabetes dalam keluarga, dan riwayat melahirkan bayi di atas 4 kg. Sedangkan faktor risiko diabetes yang bisa diubah meliputi kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung dan hipertensi, serta diet yang tidak seimbang. Diabetes yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi di berbagai organ, bisa berupa penyakit kardiovaskuler, retinopati, neuropati dan nefropati diabetik, serta bisa menimbulkan komplikasi dari akibat hipoglikemia dan hiperglikemia akut. Apakah diabetes dapat disembuhkan? Bagaimana mencegah komplikasi? Dan makanan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Sering menjadi pertanyaan pasien. Kita dapat mendiskusikannya pada acara ini. Marilah kita diskusikan hal tersebut. Bapak Ilmu Kedokteran Hippocrates mengatakan, setiap orang memiliki dokter dalam dirinya. Kita hanya perlu membantunya dalam menjalankan tugasnya. Kekuatan penyembuhan alami dalam diri kita masing-masing adalah kekuatan terbesar untuk sembuh. Makanan kita seharusnya menjadi obat kita. Obat kita seharusnya menjadi makanan kita. Maka untuk membangun kesembuhan, kita perlu mengubah pola hidup kita, meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki pola makan, dan mengelola stres dengan baik. Ikutilah konseling diabetes dengan dokter dan di sarana kesehatan. Pola makan bagi diabetes meliputi 3J, yakni tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Pengaturan pola makan ini akan bermanfaat, menemukan kesehatan yang lebih baik, tingkat energi yang lebih baik, dan suasana hati dan mental yang lebih baik. Berkonsultasilah secara aktif dan efektif pada dokter yang merawat Anda untuk mendapatkan konseling tentang diabetes Anda dan mendapatkan terapi yang sesuai. Terapi yang dikembangkan bertujuan untuk mencegah komplikasi dan menjaga kualitas hidup yang optimal. Cegahlah komplikasi diabetes dengan minum obat Anda secara teratur, melakukan pemeriksaan kadar gula secara teratur, dan mewaspadai ada tanda-tanda infeksi untuk berkonsultasi lebih lanjut. Senam kaki diperlukan untuk mencegah berlanjutnya neuropati. Berhenti merokok, lakukan aktivitas fisik, capailah berat badan ideal, makan yang sehat, rutin periksa kadar gula, dan kelola stres Anda. Ikutilah edukasi dan konseling di sarana kesehatan atau dengan dokter Anda. Tips dari saya, Dr. Benny. Pertama, penderita diabetes sebaiknya memiliki alat cek kadar gula darah di rumah, karena itu adalah cara utama untuk mengontrol diabetes. Kedua, hadapi diabetes
dengan ilmu, rasionalitas, dan semangat, bukan dengan emosi maupun rasa takut dan kebosanan. Selanjutnya Anda dapat mengikuti perbincangan tentang diabetes di channel YouTube kami, channel Kompetensi Hidup. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya.